Komisi Yudisial. Sidang hari ini tampak agak berbeda. Karena hadir sebelum sidang, Komisioner Komisi Yudisial Dr. Djoko Sasmito, SH, MH bersama tim khusus. Kesempatan itu kita pakai untuk diskusi dan menyampaikan harapan agar persidangan bisa bersifat fair dan betul-betul sesuai kaidah hukum acara yang berlaku. Saya sampaikan agar surat dakwaan dijadikan rujukan dalam memproses kasus ini dan bukan persangkaan peradilan opini yang diorkestrasi selama ini. Bayangkan dari kisah predator belasan santriwati di bawah umur, lalu beralih 5 orang korban hingga akhirnya hanya tersebut 1 korban dalam dakwaan dan berusia 20 tahun dan saat ini sudah 25 tahun. Sementara soal saksi di persidangan, hari ini hadir 2 saksi lagi. Uniknya, 1 saksi bermula tahu kasus dari desas-desus, lalu kemudian berinisiatif bertanya kepada korban bersama 2 temannya lagi. Uniknya saksi mengaku bertemu khusus di coffee shop selama beberapa jam. Ketika ditanya motifnya apa, saksi hanya katakan sekadar ingin tahu kebenarannya saja. Tidak ada tujuan lain. Sementara saksi satunya mengakui kalau tidak tahu peristiwa yang diceritakan korban tersebut. Saksi hanya tahu dari cerita salah satu saksi lainnya yang sudah lebih dulu bersaksi. Tidak pernah tahu kejadian sebenarnya, bahkan lupa saksi duluan yang mana lebih dulu bercerita kepadanya. Betul-betul pusing merangkai fakta peristiwa dari saksi yang bercerita mendengar cerita dari katanya. Kualitasnya lebih jauh dari sekadar testimonium de auditu. Sebab keterangan berawal dari desas-desus, cerita dari cerita temannya saksi korban. Betapa payahnya membangun konstruksi dakwaan adalah sebuah fakta. Kami pun menyampaikan di sidang agar JPU bisa fokus dulu, hadirkan saksi yang disebutkan dalam dakwaan khususnya nama-nama yang terkait ceritanya. Karena dari 2 peristiwa yang ada dalam dakwaan, kesimpulan untuk kasus pertama adalah ada 3 tempus delicti, waktu, di antara saksi dari JPU, begitu juga soal locus delicti interview tersebutkan 2 tempat yang berbeda. Sementara untuk peristiwa yang kedua, belum ada kesesuaian cerita saksi korban dengan nama yang disebutkan ketemu saat terima chat ancaman, yang membonceng sepeda motor hingga yang menyuruh menyiapkan minuman kopi dan lainnya. Jika mau fair tentu peristiwa itu harus dijahit lebih dulu, daripada mengutamakan belasan saksi-saksi yang bersaksi dari cerita-ceritanya orang lain. Di kafe bersama korban, sampai saya cerita, oh ini korban ini pemalu apa trauma atau bagaimana dengan nasibnya menghadapi itu, kok banyak sekali ketemu orang bercerita gitu loh. Kan aneh kan, biasanya kalau orang mengalami musibah perkosaan kan trauma, dia nggak mau datang ketemu di kafe lagi, dijemput di pasar, ketemu di kafe bercerita panjang lebar berjam-jam, kok kayaknya ya, logika kita jadi nggak, makanya saya kejar, akhirnya